Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar konsep imunologi dan parasitologi pada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep imunologi dan parasitologi. Jadi apa itu imunologi? Nanti akan dijelaskan juga di sini. Penyakit infeksi, hipersensitivitas, vaksin, dan kasus penyakit imun pada ibu dan anak. Imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan. Ya. Jadi termasuk respon terhadap mikroba patogen dan kerusakan jaringan serta peranannya pada penyakit. Itu adalah imunologi. Jadi imunologi itu adalah sebuah ilmu. Ya. Nah, di dalam imunologi kita akan bahas immunity, ada kekebalan. Kekebalan itu adalah pertahanan terhadap penyakit, khususnya penyakit menular. Ada sistem imun, yaitu kumpulan dari sel, jaringan, dan molekul yang memediasi resistensi terhadap infeksi, makanya disebut dengan sistem. Kemudian juga ada respon imun. Respon imun itu adalah reaksi yang terkoordinasi, ya. Sel-sel dan molekul terhadap infeksi. Jadi untuk mempertahankan diri kita dari infeksi. Itu adalah respon imun. Peranan sistem imun kita bisa lihat di tabel ini. Jadi ada beberapa peranan yang dilakukan oleh sistem imun di dalam tubuh kita. Yang pertama, pertahanan dalam melawan infeksi. Implikasinya terhadap imunitas yang kurang menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, misalnya pada kasus vaksinasi AIDS, ya, yang meningkatkan pertahanan, kekebalan, dan melindungi diri kita dari infeksi. Kemudian juga sistem imun memiliki peranan sebagai pertahanan melawan tumor, ya. Itu berpotensi untuk imunoterapi kanker. Sistem imun juga berperan sebagai dalam mencederai sel dan memicu timbulnya peradangan patologis. Nah, implikasinya untuk apa? Penyebab alergi, autoimun, dan penyakit peradangan lainnya. Peranan sistem imun juga mengenali dan memberi respon pada jaringan, cangkok, ya, serta protein yang baru dipaparkan. Implikasinya atau dampaknya, respon imun merupakan halangan untuk transplantasi dan terapi gen. Baik, kita lanjut. Nah, mekanisme pertahanan inang terhadap mikroba, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu terdiri dari imunitas alami dan imunitas adaptif. Jadi imunitas alami itu atau natural immunity, ya, atau innate immunity itu merupakan imunitas yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, imunitas ini selalu berada pada individu-individu sehat, ya, disiapkan untuk menghalangi masuknya mikroba dan dengan cepat menghilangkan mikroba yang berhasil memasuki jaringan tubuh manusia atau jaringan inang, ya. Sementara sistem kekebalan yang kedua itu ada imunitas adaptif, yaitu imunitas yang didapat, ya, imunitas yang spesifik. Kenapa? Karena imunitas ini memerlukan ekspansi dan diferensiasi limfosit sebagai respon terhadap mikroba sebelum dapat memberikan pertahanan yang selektif. Artinya ia menyesuaikan diri dengan keberadaan penyerang mikroba. Kalau imunitas adaptif itu lebih terspesialisasi dan lebih kuat, ya, baru dia berkembang. Jadi kalau imunitas alami itu memberikan perlindungan segera ketika ada mikroba masuk ke dalam tubuh kita atau patogen masuk ke dalam tubuh kita atau zat asing, maka si imunitas alami itu langsung segera merespon.
dengan cara memberikan perlindungan terhadap infeksi yang masuk tadi. Kalau imunitas adaptif itu perkembangannya agak lebih lambat ya. Namun dia akan juga memberikan perlindungan yang lebih spesialistik terhadap infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi imunitas bawaan atau imunitas alami atau bahasa lainnya tadi natural immunity atau native immunity itu pertahanan lini pertama. Pada imunitas alami itu dilakukan oleh barrier epitel kulit ya. Jadi ketika misalnya mikroba tadi masuk, nah maka dia kan akan memasuki kulit kita ya. Nah, di situ nanti ada imunitas alami pada epitel kulit dan mukosa. Fungsinya untuk apa? Menghambat masuknya mikroba ke dalam tubuh kita. Nah, bila mikroba itu berhasil masuk, menghancurkan epitel, masuki jaringan atau sirkulasi, maka mikroba tersebut akan diserang oleh fagosit namanya. Jadi fagosit itu limfosit spesifik yang disebut sel limfoid alami. Contohnya sel natural killer atau sel pembunuh alami. Dan beberapa protein plasma termasuk yaitu protein dari sistem komplement. Nah, keseluruhan mekanisme imunitas alami ini secara spesifik mengenali dan bereaksi terhadap mikroba atau agen. Nah, selanjutnya imunitas adaptif. Sistem imun adaptif itu terdiri atas limfosit dan produk-produknya, misalnya antibodi. Nah, respon imun adaptif itu terutama penting untuk pertahanan terhadap mikroba yang infeksius, yaitu yang bersifat patogenik terhadap manusia, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit dan mampu melawan imunitas alami tadi. Jadi ini adalah peranan dari imunitas adaptif ya. Nah, sementara mekanisme imunitas alami itu akan mengenali struktur-struktur yang sama-sama dimiliki oleh berbagai kelas mikroba. Nah, kalau sel-sel imunitas adaptif yang atau limfosit ya, itu akan mengekspresikan reseptor yang secara spesifik mengenali berbagai molekul yang diproduksi oleh mikroba serta molekul-molekul yang tidak infeksius. Nah, setiap bahan yang secara spesifik dapat dikenali oleh limfosit dan antibodi itu namanya antigen. Zat yang asing yang masuk ke dalam tubuh dan mampu dikenali oleh limfosit atau antibodi itu namanya antigen. Nah, seringkali respon imun adaptif ini menggunakan sel-sel serta molekul dari sistem imun alami untuk mengeliminasi mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita tadi. Nah, jadi di sini fungsi dari imunitas adaptif untuk memperkuat mekanisme antimikroba imunitas alami. Misalnya antibodi ya, antibodi dalam tubuh kita itu suatu komponen dari imunitas adaptif ya. Dia akan berikatan dengan mikroba, kemudian mikroba yang dilapisi antibodi ini berikatan kuat dengan fagosit yang telah teraktivasi dan mengaktifasi fagosit tersebut yang mencerna dan menghancurkan mikroba. Jadi ini adalah kerjasama antara imunitas alami dan imunitas adaptif ketika melawan mikroba yang infeksius maupun yang non-infeksius. Imunitas adaptif sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada imunitas humoral dan imunitas seluler atau imunitas yang dimediasi oleh sel. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, peranan dari imunitas humoral
dan peranan dari imunitas seluler yang merupakan bagian dari imunitas adaptif. Nah, imunitas humoral itu diperantarai oleh protein yang dinamakan dengan antibodi, yang diproduksi oleh sel-sel yang disebut dengan limfosit B. Nah, jadi antibodi ini diproduksi oleh limfosit B yang berada pada imunitas humoral. Nah, antibodi itu akan masuk ke dalam sirkulasi dan cairan mukosa, lalu menetralisir dan mengeliminasi mikroba serta toksin mikroba yang berada di luar sel-sel inang dalam darah, cairan ekstraseluler ya yang berasal dari plasma, dan di dalam lumen dari organ-organ mukosa misalnya pada sistem pencernaan dan pernapasan. Nah, salah satu fungsi terpenting antibodi adalah untuk menghentikan mikroba yang berada pada permukaan mukosa dan dalam darah agar tidak mendapatkan akses menuju sel-sel inang dan tidak membentuk koloni di dalam sel serta jaringan ikat inang. Sehingga dengan cara inilah antibodi mencegah terjadinya infeksi berkembang. Nah, jadi fungsi dari imunitas humoral itu untuk apa? Untuk menghambat infeksi dan memusnahkan mikroba ekstraseluler. Ini satu jenis dari imunitas adaptif. Kemudian jenis yang kedua, imunitas seluler atau imunitas yang dimediasi sel ya. Jadi pertahanan terhadap mikroba intraseluler ini yang di dalam sel ya. Tersebut dinamakan imunitas seluler. Karena prosesnya diperantarai oleh sel-sel yang disebut dengan sel limfosit T. Nah, di sini peranan limfosit T nih yang berperan pada imunitas seluler. Kalau pada imunitas humoral tadi limfosit B ya. Beberapa limfosit T akan mengaktifasi fagosit. Nah, si fagosit inilah yang akan menghancurkan mikroba yang telah dimakan oleh fagosit ke dalam vesikal intraseluler. Nah, limfosit T yang lainnya akan membunuh berbagai jenis sel inang yang terinfeksi mikroba infeksius di dalam sitoplasmanya. Nah, dalam kedua kasus tersebut, sel T mengenali antigen yang ditampilkan pada permukaan sel yang menunjukkan adanya mikroba di dalam sel tersebut. Nah, jadi di sini peranan dari imunitas seluler itu adalah untuk mengeliminasi mikroba yang difagositosis dan untuk membunuh sel terinfeksi dan musnahkan reservoir infeksi.